Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Sosialisasi ini dalam rangka aksi nyata guru penggerak modul 1.4. Jadi di dalam sosialisasi ini ada beberapa topik yang akan kita diskusikan sama-sama. Topik-topik yang berkaitan dengan budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan untuk diri sendiri dan untuk di sekolah kita. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu disiplin positif, apa makna disiplin dan juga nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Berikutnya ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar sebagai manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin, apa sih yang terpintas di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Nah, ada yang mau menyebutkan apa itu makna disiplin? Makna disiplin. Selama ini kita sering mengenal istilah disiplin. Disiplin untuk di rumah, di sekolah maupun di sekitar masyarakat kita. Apa itu disiplin? Apa yang terlintas? Silakan Bu. Menurut saya disiplin itu adalah taat atau patuh terhadap sesuatu peraturan. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Nah, jadi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, belajar disiplin itu bersumber dari diri sendiri, bukan karena ada dorongan dari luar. Seperti ketika seorang guru datang ke sekolah tepat waktu, apa sih yang membuat guru tersebut datang ke sekolah tepat waktu? Apa karena adanya hukuman dari atau aturan dari sekolah, atau karena ingin dicap sebagai guru yang berprestasi, atau karena bersumber dari dalam diri sendiri? Jadi yang ada beberapa motivasi yang membuat seseorang itu melakukan disiplin. Jadi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yang benar itu bersumber dari diri sendiri. Jadi bukan karena ada dorongan dari luar atau motivasi dari eksternal. Jadi disiplin ini berkaitan dengan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glaser. Jadi semua perilaku manusia itu memiliki tujuan atau motivasi yang bersumber dari luar. Seperti untuk menghindari hukuman. Seorang guru ketika datang ke sekolah tepat waktu, apakah motivasinya karena untuk menghindari hukuman atau aturan yang telah dibuat di sekolah, atau untuk mendapatkan imbalan? Ketika seorang manusia melaksanakan sesuatu, apakah untuk mendapatkan suatu imbalan? Seperti ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, untuk mendapatkan imbalan apa yang untuk guru tersebut. Kemudian yang terakhir, motivasi yang bersumber dari diri sendiri. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri maksudnya untuk
melakukan sesuatu yang positif untuk mengembangkan diri sebagai sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, nanti ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Dan berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Jadi seorang itu dia bisa disebut sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 nanti penerapannya: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Apa yang membuat manusia itu berperilaku? Ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang manusia itu melakukan perilaku karena untuk menghindari hukuman yang didapat dari perilaku yang dikerjakan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan ketika saya datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan, misalkan yang tadi, datang ke sekolah tepat waktu. Saya menjadi orang seperti apa? Berarti sudah menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang bersumber dari diri sendiri atau disebut dengan motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, itu bersumber dari dirinya sendiri. Apa yang menjadi tujuan dari dirinya untuk melakukan sesuatu tersebut? Apakah itu bersumber dari ekstrinsik, motivasi ekstrinsik, ataupun motivasi intrinsik? Selanjutnya tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selama ini ketika kita menghadapi murid-murid yang berbuat salah, kita seringnya memberi mereka hukuman dan konsekuensi. Kira-kira adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Contoh, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena murid tersebut melakukan kesalahan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Ini disebut hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Hukuman, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita lihat. Nah, ternyata mencatat 100 kali di buku itu adalah hukuman. Hukuman yang didapat oleh seorang siswa karena kesalahannya terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, lari keliling lapangan 2 kali itu karena terlambat, itu karena yaitu hukuman. Hukuman ya. Kemudian push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman, itu konsekuensi. Konsekuensi atas perbuatannya telah mencoret-coret kertas teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, ini juga konsekuensi karena perbuatannya jadi mendapatkan konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini untuk sekolah-sekolah yang biasanya tidak pakai sepatu masuk ke dalam kelas. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat pelajaran PJOK, itu
konsekuensi, bukan hukuman. Berbeda dengan yang nomor 2 tadi. Ya, lari karena terlambat 10 menit. Jadi, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi, hukuman, perbedaan yang pertama yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena perbuatannya sehingga hukuman itu sering disebut sesuatu yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi, perbedaan yang pertama sesuatu yang harus terjadi. Terjadi karena adanya sebuah perbuatan. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik ataupun hati atau mental untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika kita memberikan hukuman, anak itu merasa sakit fisiknya karena seperti Pukat tadi keliling lapangan, menulis. Itu yang pertama sakit fisik dan juga mental atau hati. Kedua, yang kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi yaitu anak menghargai disiplin. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu bersifat memaksa anak untuk disiplin. Kalau konsekuensi itu ada stimulus, rangsangan, sehingga mereka menanggapi dari stimulus yang kita berikan. Yang perbedaan berikutnya yaitu kalau hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang berikutnya konsep diri yang buruk. Hukuman itu akan membentuk sebuah konsep diri yang buruk. Ketika kita memberikan hukuman kepada murid, maka akan terbentuk suatu konsep pada diri mereka yang akan berdampak di kedepannya nanti. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Yang berikutnya, kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi berikutnya karena takut dihukum, jadi mereka tidak jujur sehingga menyembunyikan kesalahan mereka. Seperti berbohong ketika tidak mengerjakan PR, alasannya berbohong karena takut dihukum. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan, karena kalau tidak mematuhi aturan ada konsekuensi yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir, hukuman itu akan membuat siswa atau murid merasa marah, memiliki rasa bersalah, dipermalukan. Karena kalau kita menghukum anak kan mereka sering ditertawakan oleh teman-temannya. Jadi mereka akan merasa dipermalukan. Kemudian merasa tak dihargai. Kehilangan, kalau konsekuensi mereka akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau melihat perbedaan ini, menurut Bapak Ibu, mana yang bagus diterapkan untuk siswa-siswa kita yang melakukan kesalahan? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Atau hukuman? Boleh Bu, silakan. Saya ini Pak, mau bertanya, kan tadi kalau kita memberi hukuman kan akan menjadi denda, itu kan bisa kan? Nah, kalau konsekuensi mungkin kurang ya. Tetapi di zaman sekarang ini boleh nggak kita memberi hukuman itu kepada anak? Denda. Zaman sekarang ini, ya terima kasih. Oke, kalau denda itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Denda. Konsekuensi karena melakukan kesalahan yang seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi itu masuk konsekuensi. Dan ternyata hukuman atau konsekuensi itu kurang baik untuk diterapkan di sekolah. Yang paling benar nanti ada yang namanya restitusi. Ya. Nah, ini tadi ya. Ternyata yang paling tepat diterapkan di sekolah yaitu restitusi. Kenapa restitusi? Karena restitusi merupakan pilihan. Nanti ada penjelasannya. Kemudian menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah akan terpecahkan. Terus murid akan belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Ya, restitusi. Nah, kalau dilihat dari tabel tersebut,
ternyata hukuman itu bersifat negatif. Sedangkan konsekuensi bersifat netral, tidak positif, tidak negatif, tapi bersifat netral. Dan restitusilah yang akan bersifat positif. Apa itu restitusi? Ada yang pernah dengar? Bapak Ibu, restitusi? Pernah dengar? Ya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi ketika mereka berbuat salah, kita menciptakan kondisi yang positif bagi murid, bagaimana cara mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut atau memperbaiki kesalahan mereka di masa yang akan datang. Sehingga mereka akan bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir menjadi orang seperti apa mereka ke depannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan belajar dari kesalahan tersebut, bagaimana mereka tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian bisa memperbaiki hubungan. Ketika seperti misalkan murid kita berkelahi, mereka akan kita berikan restitusi sehingga mereka akan kembali baik hubungan dengan temannya. Kemudian bersifat tawaran, bukan paksaan. Kita akan menawarkan suatu solusi terhadap kesalahan mereka. Jadi kita bukan bersifat menghukum atau memaksa mereka. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Kelima, mencari kebutuhan dasar. Nanti kebutuhan dasar yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian itu sendiri adalah cara yang paling baik dalam menangani permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang berikutnya, keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada peraturan. Oke, kira-kira mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Ya, Bu. Jadi Pak, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas itu Pak. Itu Ya. maksudnya. Jadi nanti kan bisa dijawab. Kasih. Jadi kira-kira mengapa sih tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Disiplin yang positif itu bersumber dari diri sendiri. Sama dengan keyakinan kelas, kalau kita membuat keyakinan kelas maka akan memotivasi siswa dari dalam secara intrinsik. Selain itu, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi kalau keyakinan itu lebih memotivasi murid kita untuk mengikuti apa yang sudah mereka yakini. Ya, lebih pasti. Yakin. Ketika kita meyakini sesuatu kan kita akan melakukan seperti apa yang sudah kita yakini. Kalau peraturan hanya mengatur. Kenapa kamu terlambat? Karena kamu datang tepat waktu supaya tidak melanggar peraturan. Bukan yakin. Yakinlah, saya yakin kalau tidak datang terlambat itu suatu perbuatan yang baik atau suatu perbuatan yang positif. Peraturan itu kita hanya mengikuti peraturan, Bu. Jadi
motivasinya dari eksternal. Datang ke sekolah tepat waktu karena ngikutin peraturan aja, bukan yakin saya harus menjadi orang yang disiplin, yaitu orang yang datang tepat waktu. Nah, ini perbedaan keyakinan. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Misalkan peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kalau peraturan kan peraturan di sebelah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan punya komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, aturan peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan yang mereka yakini itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini keyakinannya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, keyakinannya bersabar. Gunakan masker, ini keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor, ini keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelas. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, manusia butuh bertahan hidup dengan makan, rasa aman ya, dengan makan dan rasa aman. Kemudian manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian manusia itu butuh kesenangan dan penguasaan, dan terakhir manusia itu butuh kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa kaitannya dengan lihat kelihatan enggak? Tinggal sedikit. Oke. Kembali ke kebutuhan dasar manusia. Apa contoh kebutuhan dasar rasa sayang dan rasa diterima? Kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya? Untuk anak-anak atau untuk Bebas. Untuk guru atau untuk anak-anak. rasa kasih sayang terhadap anak ya. Ya. Berarti kita memperhatikan kebutuhannya dari makanan, pakaian, tempat tinggalnya. Betul. Kalau penguasaan, kira-kira kebutuhan dasar penguasaan, ingin diakui. Misalkan di kelas itu ada seorang murid yang pintar, maka dia akan terus menunjukkan prestasinya. Karena ini adalah kebutuhan dasar akan penguasaan, ingin merasa dilihat. Kemudian kesenangan, ini berhubungan dengan hobi. Karena kadang ada siswa kita yang dia sukanya lari-lari, maka di kelas mereka akan menunjukkan mereka senang lari-lari atau senang ngobrol. Kalau kebebasan, setiap manusia itu punya kebebasan menentukan pilihan sendiri. Kebutuhan dasar. Ini 5 posisi kontrol. Nah ini kalau kita lihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Yang pertama, sebagai penghukum. Guru itu kadang sebagai penghukum, seperti menghardik siswa, menghardik, kawan, menghardik, menunjuk siswa. Boleh menghardik, menunjuk. Nanti kita lihat Bu, posisi kontrol kita sebagai guru di posisi mana. Kemudian kalau posisi kontrol penghukum menyakiti, menyindir anak. Untuk perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah itu contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ya. Kalau yang hasil dari posisi kontrol penghukum itu, murid akan memberontak, kadang menyalahkan orang lain dan suka berbohong. Kalau penghukum. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid akan selalu mengulangi kesalahan. Posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah.
membuat orang merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Perbuatan dari guru tersebut adalah berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, misalkan ibu kecewa kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Kemudian guru akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat merasa bersalah. Jadi dengan kita mengatakan kata-kata itu, murid akan merasa bersalah. Oh, aku yang membuat guru tersebut stres. Oh, aku yang membuat guru tersebut jengkel. Jadi mereka akan memiliki rasa bersalah. Murid akan berkata, maafkan saya Bu. Dan yang terakhir, murid akan merasa rendah diri. Yang berikutnya, posisi kontrol sebagai teman. Kadang-kadang guru juga punya posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan perkataannya, ayolah, lakukan ini demi ibu. Sebagai teman ya. Misalkan, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu. Itu posisi kontrol sebagai teman. Jadi murid akan memiliki ketergantungan terhadap gurunya. Dan mereka akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Jadi, oh ternyata begitu. Dan hasilnya nanti dampak terhadap murid yaitu lemah, tidak mandiri, dan punya ketergantungan. Yang berikutnya 5 posisi kontrol sebagai pemantau. Guru akan menanyakan, memantau ya, apa peraturannya. Misalkan ada murid yang terlambat, maka guru akan menanyakan, apa peraturannya nak? Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis Bu. Ini dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi sebagai pemantau ini, murid-murid akan bekerja keras jika mendapatkan hadiah. Terkadang ketika tidak ada hadiah, mereka kurang bersemangat. Nah, yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi manajer ini, guru akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Seperti apa yang kita yakini, jadi hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini 5 posisi kontrol sebagai manajer. Murid akan berkata, bagaimana caranya Bu saya bisa memperbaiki keadaan atau memperbaiki kesalahan. Nah, dari 5 posisi kontrol sebagai manajer ini, murid akan mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki. Dari 5 posisi ini, kira-kira kita seringnya di posisi mana? Sebagai penghukum kah? Membuat orang merasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Seringnya menghukum atau membuat murid merasa bersalah, atau terkadang sebagai teman? Kalau kita sebagai guru, saya rasa kelima-limanya pasti ada di posisi itu Pak. Karena kita kan sebagai guru. Ya. Terkadang penghukum ya, terkadang penghukum, terkadang sebagai teman, terkadang pemantau, terkadang manajer. Namun dari ke-5 posisi kontrol ini, yang memiliki tingkat keberhasilan atau kesuksesan yang tinggi terhadap kontrol diri, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Berapa menit lah? Setengah jam jadi lah. Sedikit lagi terakhir. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tanyakan, kita bilang kepada siswa bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah berbuat salah. Setelah itu, validasi kebutuhan. Guru akan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalkan datang terlambat, pasti mereka punya alasan. Maka kita tanyakan apa alasan mereka. Kemudian jika pertanyaan berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi guru akan berkata nilai-nilai apa yang kita yakini di sekolah ini atau nilai apa yang kita percayai. Menurut kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang terakhir menanyakan identitas. Terima kasih untuk hari ini. Ada yang ingin bertanya atau mau diskusi? Satu saja. Satu. Sebelum ditutup. Silakan, Bu. Nanyalah cepat, Bro. Sudah. Ya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Dari kelima tadi yang Bapak jelaskan tadi, berarti yang paling diutamakan oleh kita seorang guru adalah manajer, Pak. Iya. Sebagai pemimpin tadi. Tapi kan kita boleh menghukum, boleh kan? Iya. Boleh apa tadi? Menghukum apa tadi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Jadi yang paling utama kita lakukan oleh seorang guru itu yang mana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi yang paling bagus itu guru itu harus berposisi sebagai manajer yang kita kaitkan dengan segitiga restitusi. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada memberi konsekuensi. Yang kita lakukan adalah restitusi. Restitusi itu tadi ada 3: stabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Ada 3 tadi, 3 restitusi. Validasi kesalahan. Jadi ketika ada murid yang datang terlambat, maka kita bilang tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pernah berbuat salah. Kemudian kita tanyakan kembali, kenapa kamu bisa alasan kamu datang terlambat. Dan yang terakhir kita tanyakan nilai-nilai apa yang sudah kita yakini dalam kelas, misalkan nilai-nilai disiplin. Jadi kita tawarkan kepada mereka, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini. Maka mereka akan menjawab apa yang harus mereka, misalkan tidak bangunnya pagi, bangunnya pagi, kemudian tidak tidur terlalu malam dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.